Oke guys, karena banyak banget yang nanyain aku mengenai cara pembuatan bisnis plan-nya itu kayak gimana, mengenai masuk ke ITB ya, khususnya MBA ITB. Nah, waktu itu tuh aku emang diwajibkan dan harus bikin bisnis plan. Nah, itu tuh sekitar tahun 2018-an mungkin, sekarang sistemnya udah berbeda lagi atau gimana, aku kurang tahu. Jadi kalian nggak bisa jadiin ini tuh sebagai patokan ya. Kalian bisa searching-searching lagi di internet mengenai cara pembuatan bisnis plan lainnya, mungkin yang lebih lengkap atau gimana. Nah, kalau aku dulu waktu itu emang nggak tahu ya, karena emang nggak dikasih template khusus sama ITB-nya, jadi ya aku searching-searching aja sendiri di internet cara pembuatan bisnis plan. Nah, akhirnya aku nemu bisnis plan yang apa ya, agak simple lah gitulah. Nah, pertama-tama itu emang kalian harus tahu dulu mengenai organisasi kalian atau produk kalian itu apa, terus brand kalian itu apa. Jadi kalian bisa jelasin tuh mengenai produknya itu ditujukan kepada siapa, target marketnya, dan lain-lain. Kayak semacam bikin tesis gitu ya menurut aku. Jadi kalian itu perlu tahu kenapa alasan kalian itu jualan produk ini, kayak latar belakangnya apa, segala macem. Nah, terus tujuannya apa, visi misi perusahaannya apa, gitu-gitu. Nah, terus kalian bisa ikutin aja template kayak gini ya. Nah, tapi menurut aku yang paling penting itu adalah kalian itu harus mengetahui produk kalian itu berbeda dari yang lain itu bagaimana. Misalkan kalian jualan boba. Nah, yang jualan boba itu kan banyak banget kan, kayak misalkan boba si boba atau apalah ya. Nah, kalian ikutan jualan boba juga. Nah, produk kalian itu yang menurut kalian unik atau ada pembedanya atau ada keunggulannya dari yang lain itu apa? Nah, kalian jelasin di situ. Soalnya waktu aku ditanya itu kayak diwawancara ya, kayak apa gitu pembedanya dari yang lain, karena waktu aku kan kasih taunya jualan batik gitu lah, kayak kaos tapi dikombain sama batik. Nah, aku tuh ditanyanya ya kayak pembeda dari yang lainnya apa yang orang bikin lebih milih di kamu belinya daripada di orang lain gitu. Kalian harus pikirin kayak gitu. Dan kalian itu harus lihat target marketnya, apa sesuai apa enggak sama produk kalian gitu. Nah, terus mengenai detail produksinya, kalian harus jelasin juga, misalkan kayak bahan bakunya, berapa-berapa, terus biaya lain-lain seperti upah pekerja, dan lain-lain lah ya. Terus keuntungan, modal, segala macam ya. Pokoknya biaya-biaya produksi kalian masukin juga. Nah, nanti di situ tuh akan apa ya, kalian benar-benar harus tahu target marketnya gitu. Jadi kalian bisa sesuaiin juga dengan harga jual kalian gitu kan. Karena misalkan kita jualan produk ya, kalau nggak sesuai sama target marketnya tuh kayak sia-sia gitu. Karena kalian misalkan target marketnya emang kalangan muda. Nah, tapi kalangan muda kan biasanya nggak mau keluarin duit yang terlalu besar gitu kan. Jadi ya kalian harus pikirin berapa yang orang mau keluarin gitu ya buat beli produk kalian itu. Terus kalau penutup di situ aku biasanya ya kasih tahu kesimpulan mengenai produk aku itu kayak gimana, terus keunikannya apa, pokoknya inti dari bisnis plan kamu itu apa gitu kan. Gitu aja sih paling. Kalau untuk apa ya, kayak acuan template-nya. Nah, beberapa minggu itu bisnis planku itu sempat hilang, jadi aku cari-cari lagi karena email aku terlalu banyak ya bikinnya. Jadi
akhirnya ketemu juga nih bisnis plan yang waktu itu aku buat. Nah, pertama-tama aku kasih tahu latar belakang kenapa pilih berjualan itu atau bisnis itu. Nah, terus nama bisnisnya itu apa? Kalau di situ aku Flawless Batik ya. Terus fungsi, visi misi segala macam kalian harus jelasin, begitu juga analisisnya. Kalau analisisnya itu aku pakai yang SWOT sama analisis 3P ya, harusnya sekarang udah 4P. Jadi ada place juga harusnya di situ, produk, price, promotion, sama place. Nah, kalian jelasin kalau misalkan kalian emang berjualan online ya, kalian jelasin aja kalau kalian itu nggak ada toko fisik, melainkan harus beli online gitu. Terus kalian harus tahu pangsa pasar yang tadi kayak aku bilang. Nah, jadi kalian harus rapi juga sih bikinnya, misalkan biar enak dibacanya juga, kayak bab 1, bab 2, bab 3, segala macamnya gitu ya. Nah, ini ada bab 2-nya, ini mengenai bahan-bahannya apa aja sama proses pembuatan produknya kayak gimana aja. Nah, misalkan kalau aku kan bikinnya batik tuh, jadi ada bahan-bahannya tuh kayak kain sutra lah atau kain apa, kalian harus cantumin di situ. Tuh, aku contoh produknya kayak gitu sih. Nah, terus kalau bab 3 itu perencanaan anggaran ya, kayak rincian produknya itu misalkan bahan bakunya itu butuh berapa. Kalau baju kan kayak ukuran S, M, L, atau XL itu kan kayak beda bahan juga, kayak berpengaruh sama harga jualnya kan. Nah, kalian bisa sesuai nih, kalau boba juga misalkan kayak large sama reguler itu ya, kalian harus bedain juga kan kayak gitu. Nah, terus rinciin aja semua, kayak upah kerja, bahan baku, segala macem kayak gitu. Terus aku kayak kasih kuning-kuning kayak gitu biar jelas aja gitu. Nah, terus penutupnya, kesimpulannya itu apa gitu yang manfaat dari produk kita yang kita tawarkan, atau dengan adanya pembuatan bisnis ini tuh bikin kita belajar apa sih gitu kan. Misalkan kalau di situ aku kayak membantu memperluas, memperdalam wawasan. Sekian dari aku, and bye bye.